rekam dulu. Dulu. Kelihatan nggak pantau ininya? Coba Regita, share screen-nya kelihatan nggak? Regit, yang keras. Kelihatan. Oh, kelihatan, terima kasih ya. Cek dulu. Oke, ini kelihatan? Pantau cek, kelihatan kan semuanya? Oke, kita soal tentang bangun ruang ya. Pasti insya Allah bisa ya bangun ruang ini. Ini gambar apa ya? Pantau sebenarnya kurang nyaman kalau berbicara dengan tulisan doang nih ya. Mohon yang ditutup ininya, apa tuh namanya? Yang ditutup videonya segera dimunculin ya. Pak Anto gak nyaman banget nih, cuma ada tulisan doang. Jadi kalau Pak Anto tanya-tanya ini siapa juga nggak tahu. Semuanya dibuka, minta tolong. Ya, semuanya dibuka. Tidak ada yang ditutup. Ya, tidak ada yang ditutup. Ya, semuanya dibuka. Ini Pak Anto sudah berkali-kali bilang ya, suruh dibuka tapi tetap dibuka. Maka dengan terpaksa Pak Anto yang ditutup videonya Pak Anto keluarin ya. Jadi Pak Anto anggap tidak ikut Zoom. Ya. Anto tunggu sampai 2 menit, kalau videonya masih tidak dibuka, maka Pak Anto akan secara paksa keluarin kalian dan kalian Pak Anto anggap tidak ikut Zoom. Ya. Coba dibuka dulu. Kurang nyaman sebenarnya kalau Pak Anto tidak ada ininya ya. Tidak ada videonya. Jadi kurang interaksinya kurang bagus ya. Ya. Coba Anda lihat dulu. Semuanya dibuka ya. Nah, perhatikan ya. Dari gambar tersebut, salah satu diagonal ruang balok adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu apa? Ada namanya diagonal bidang, ada namanya diagonal ruang, ya ada bidang diagonal. Nah, kalau diagonal ruang itu yang mana? Coba Pak Anto, ini pelajaran kelas 8 pasti bisa ya. Adinda Ayu. Jawabannya yang mana Adinda Ayu? Salah satu diagonal ruang. Diagonal ruang balok ada 4 ya. Diagonal ruang balok itu ada 4. Salah satunya yang mana Adinda Ayu? Yang bisa siapa? Yang bisa? Yang bisa siapa? Diagonal ruangnya? Saya bukan, Pak. Yang C, yang DF. DF ya. Betul ya. Jadi diagonal ruangnya itu ada 4 ya. Contoh, diagonal ruang itu antara pojok ke pojok. Gitu ya maksudnya. Dari pojok ke pojok. Jadi kalau pojok ke pojok bisa A ke G, D ke F, B ke H. Itu ya. Yang salah satunya yang benar adalah yang ini ya, DF. Itu ya. Jadi dari pojok ke pojok. Kalau Pak Anto gambar, Pak Anto garisin nih dari A ke ini A ke G, dari A ke G, dari B ke F, ya, D ke F, ada B ke H, dan C ke E. Ini yang disebut dengan diagonal ruang. Jadi antara pojok ke pojok, ya. Jawabannya adalah yang C, D, dan F.
Paham ya ini ya? Gampang soal ini. Kita lanjut soal berikutnya. Nih, sebuah prisma segitiga sama sisi dengan sisi alasnya 5 cm dan tingginya 6 cm akan dibuat dari sepotong kawat sepanjang 1 meter. Panjang sisa kawat yang tidak terpakai adalah. Nah, dari pertanyaan ini kalau kerangka itu berhubungan tentang panjang apa? Panjang rusuknya. Kalau kerangka. Jadi itu panjang rusuknya. Jadi sebuah kerangka prisma segitiga. Prisma itu yang bagaimana? Masih ingat nggak? Prisma, ada limas, ada balok, ada apa tuh namanya? Tabung. Kalau prisma yang bagaimana? Nah, cara pengerjaannya kita lihat dulu prisma alas segitiga sama sisi. Panjang rusuknya adalah 2 kali 3 kali 4. Ditambah 3 kali 6. Langsung aja nanti Pak sudah 30 tambah. Nah, itu berarti prisma alas segitiga. Sisa kawatnya jadi 100 dikurangi 48. Perhatikan ya. Nih, sebuah kerangka prisma segitiga sama sisi. Berarti prisma itu ya segitiga sama sisi. Nah, sisi alasnya 5 cm dan tingginya adalah berapa? Tingginya adalah 1 meter. Panjang sisa kawat yang tidak terpakai adalah. Jadi kalau kita buat ya, kita misalnya Pak Anto itu kalau prisma itu seperti apa sih? Prisma segitiga sama sisi. Kalau Pak Anto gambar gini. Ini segitiga. Prisma kan? Ini ada lagi segitiga. Masih kan enggak prisma? Ini ke sini. Ini prisma. Ini namanya prisma. Nah, sisinya sama. Oke ya, sisinya sama. Nih, sisinya sama. Berapa panjang sisi alasnya? 5. Pantul gambar 5. Ini semua 5. Nah, ya kan? Sisi alasnya adalah 5. Kenapa di sini 2 kali 3 kali 5? Ya kalau itu kan ininya kan kalau alasnya kan 1, 2, 3. Berarti 3 kali 5 berapa? 15. Karena ada 2 yang di atas juga ada, maka ya tinggal 2 kali 3 kali 15 sama dengan 30. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Ini masih ditutup lagi. Ini ngapain sih ini? Ini Pak Anto keluarin beneran ya? Nah, ini ya. Paham ya sampai sini ya? 5. Terus panjang sisinya berapa? Tingginya berapa? Tinggi yang ini. Tingginya 6. Otomatis ya 6 kali 3 kan? 6, 3. Maka sama dengan didapat 30 ditambah 18 sama dengan 48. Kawatnya cuma 1 meter. Ya kan? Maka panjang sisa kawat yang terpakai ya. Jadi panjang ini tadi, kawat ini dibentuk ya, kurang lebih adalah 48 cm. Maka panjang sisa kawatnya berarti 1 meter itu kan sama dengan 100 cm kan? 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 100 dikurangin 48 sama dengan 52. Paham ya sampai sini ya? Ya, paham ya? Ini prisma. Nanti ada lagi misalnya, ini contohnya prisma. Ada misalnya tabung, ada misalnya balok, gitu ya. Banyak. Tinggal menghitung panjang seluruh rusuknya. Sekarang ini. Volume tabung dengan jari-jari alasnya adalah 10 cm dan tingginya 12 cm adalah. Pak Anto tanya dulu nih biar lebih asik. Siapa ya? Atikah Nuha. Masih ingat gak? Volume tabung tuh rumusnya apa? Atikah Nuha. Volume tabung. Ayo Nuha. Volume tabung rumusnya apa? Volume tabung. Volume. Nuha. PR kuadrat T.
PR kuadrat kali tinggi. Tinggi. Benar ya. Jadi kalau yang namanya tabung atau boleh ditulis luas alas sama dengan apa? Luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kan berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah VR. Jadi volume tabung nanti ini ya, volume tabung. Jawab. Volume sama dengan VR kuadrat kali T. Nah, volume tabung panjang jari-jarinya 10 cm. Kalau 10 cm, Pi-nya menggunakan berapa ya? Regita, Pi-nya berapa? Pi. Kalau 10 cm, Pi-nya 22/7 atau 3,14? 3,14. 3,14. Benar ya. Berarti Pi-nya adalah 3,14. Tinggal ngaliin. 3,14 kali 10 kali 10. Karena jari-jarinya kan 10. Kali tingginya 12. Sama dengan, nih, jawabannya adalah D. Oke ya. Gampang ini, insya Allah bisa. Ya, 33 bisa. Selanjutnya, soal selanjutnya. Nih, agak susah dikit. Perhatikan gambar gabungan balok dan limas tegak berikut. Jika tinggi limasnya 4 cm, maka luas permukaannya adalah, perhatikan, tinggi limas itu yang mana? Limas itu yang mana? Coba Pak Anto tanya Kesa, limas itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau Pak Anto bikin ini bangun 1, ini bangun 2, limas itu yang bangun 1 atau bangun 2, Kesa? Yang 1, Pak. Yang 1 ya, yang bentuknya kerucut kayak rumah ya. Itu. Kalau yang ditanya luas permukaan, pasti ada salah satu yang namanya permukaan limas atau permukaan dari baloknya itu yang tertutup. Yang mana? Yang tidak dihitung yang mana? Yang pasti yang ini. Ini nggak akan dihitung. Paham ya? Karena apa? Karena ini ketutup antara limas dan balok. Berarti ini nggak dihitung. Oke, paham ya sampai sini ya? Coba Pak Anto tanya lagi ke siapa ya? Wulan, masih ingat nggak rumus luas permukaan balok? Lupa, Pak. Lupa. Masa lupa? Rumus luas permukaan balok. Lupa? Iya, Pak. Benar, lupa. Naya, coba rumus luas permukaan balok. Nggak tahu juga, Pak. Luas permukaan itu yang mana sih sebenarnya? Luas permukaan itu yang ini loh ya. Ini nih. Nih. Jadi kalau misalnya ini ada berapa permukaan? Pertanyaan Pak Anto ini. Yang balok itu yang dihitung berapa permukaan? Coba Alia Hamidah. Ada berapa permukaan yang dihitung balok itu? Ada berapa? Aduh, hilang kemana tadi? Ada berapa? 5, Pak. Ada 5. Kalau di situ. Nah, ada 5 ya permukaan ini ya. Depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan bawah. Yang atas tidak akan dihitung karena dia ketutup sama limas. Jadi yang ini, yang depan, yang belakang. Nah, perhatikan. Kalau yang depan itu bentuknya adalah persegi. Sahnas, yang depan ini persegi apa? Nas. Yang depan persegi apa, Sahnas? Sahnas Raw siapa tuh? Sahnas, ada nggak orangnya nih? Sahnas, yang depan itu bentuk ininya apa? Bentuk bangunnya apa? Persegi panjang atau persegi? Persegi panjang. Persegi panjang. Rumusnya luas persegi panjang apa? Sahnas? Bentar, Pak. Masa lupa sih? Rumusnya luas persegi panjang? Ayo, rumus persegi panjang rumusnya apa? P kali L. P kali L. Nah, udah paham ya? Ini kita sudah tahu luas permukaan yang paling depan, yaitu P kali L. P-nya berapa? P-nya otomatis 8.
lebarnya berapa? 6. Maka yang depan saja kita sudah kelihatan. Panjang kali lebar 6 kali 8. Yang belakangnya sini pasti juga sama karena di sini juga 6. Jadi semua ini sama. Berarti tinggal 4 kali 6 kali 8, ya kan? Ditambah, nah yang bawah bentuknya apa ini? Persegi 6 kali 6. Nah, dengan demikian kita udah tahu sebenarnya ya, dari ilustrasi udah tahu. Langsung aja ya Pak Anto kerjain dari sini, nanti biar kalian paham. Jawab. Nih, kita hitung dulu tinggi limas. Ya, kalau Pak Anto ambil segitiganya seperti itu. Ini 3. Tahu 3 dari mana? 6 dibagi 2 ya. 6 bagi 2 3. Terus tingginya adalah 4, otomatis sisi miringnya berapa? 3, 4, sisi miringnya berapa? 5. 5. Berarti kita udah tahu tinggi dari segitiganya adalah 5. Nah, nih. Kan jangan bingung ya. Ini tinggi segitiganya 5. Nah, nanti kalau Pak Anto ulang kembali, 5 itu yang mana? Yang 5 itu yang tinggi segitiganya. Maka dengan demikian untuk mencari luas segitiga bisa tahu. Luas segitiga, luas permukaan segitiga sama dengan luas ditambah 4 kali luas panjang kali panjang ditambah luas segitiga. Perhatikan ya. Nih, luas permukaan, luas alasnya ini ditambah luas pinggirnya ini 4 kali luas ini ya, sisi tegaknya ini, pinggirnya ini kan 4 kan, 1 2 3 4 ditambah 4 kali luas segitiganya. Kan limas kan ada 4 segitiga. Maka diperoleh luas alasnya 6 kali 6, 4 kali 6 kali 8 yang tadi Pak Anto bilang, 4 kali 6 kali 8. Luas segitiganya apa? 4 kali setengah alas ya, kali 6 kali tingginya tadi kan udah ketahui 5. Gitu. Sama dengan berapa? Ya 36 ditambah 192 ditambah hasilnya berapa ini? Langsung Pak Anto tanya aja nih biar lebih aktif. Jihan, Pak Anto tanya hasil ini berapa Han? Hasilnya berapa Jihan? Setengah kali 6 kali 5. Berapa Han? Jihan mukanya kemana Han? Udah, Pak. Jihan, ada nggak namanya Jihan di situ? Ada, Pak. Berapa? Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu, Pak. Masa nggak bisa ngitung 4 kali setengah kali 6 kali 5? 15 kali 4. berapa? 60. Nah, makanya ini Pak Anto ingatkan kembali ya. Kita jangan merasa apa ya? Wah, malas ngitung gitu ya. Sebenarnya hasilnya itu kan mudah dicari ya. Kalau kita semangat kita bisa. Ya, insya Allah bisa ngerjain. Kalau kita sudah awalnya saja melihat wah susah. Ya, terus tanpa semangat untuk mengerjakan, ya itu akhirnya apa? Bilangnya tidak tahu, Pak. Ya, padahal itu mudah menghitungnya. Itu ya. Jadi awalnya semangatnya itu harus muncul dulu ya ngerjainnya. Kalau lihat soal aja sudah merasa males, sudah merasa apa itu namanya, udah saya nggak mau ngerjain ya, nanti ada soal lagi kelihatan susah ya udah bilang susah. Gitu. Sebenarnya soal itu adalah mudah. Nih, betul kan? Pinter kan kamu sebenarnya? Bisa kan jawabannya 60 ya. Tanpa harus berkata tidak tahu, ternyata kamu bisa jawab 60. Dan hasilnya berapa? 288. Oke ya. Nih. Selanjutnya. Nah, ini gambar lagi. Perhatikan gambar topi. Nah, kalau kita melihat kayak gini kan kadang wah susah soalnya. Ya, saya nggak bisa ngerjain. Baru melihat soal. Itu biasanya
Pak Anto sering menemukan seperti ini, siswa yang seperti ini. Tanpa kita membaca dulu, wah kita sudah bilang susah. Padahal soal ini mudah pengerjaannya. Perhatikan, pada gambar topi terbuat dari karton berikut. Jari-jari alasnya adalah 10,5 cm. Jari-jari lingkaran alasnya adalah 14 cm. Dan tinggi topinya adalah 12 cm. Luas karton minimal yang diperlukan untuk membuat 3 buah topi adalah, perhatikan, berarti kita sama luas permukaan juga ya, luas permukaan tabung tetapi tanpa tutup, tanpa alas ya, ditambah luas permukaan yang lingkaran yang bawah tetapi dikurangi dengan, karena dia ditutup oleh tabung maka dikurangi dengan luas lingkaran yang bawah. Lihat cara pengerjaannya. Jawab. Luas karton ya 3 kali VR kuadrat ditambah 2 ya, 2 kali VR RT. RT itu adalah luas kelilingnya, luas ininya sama dengan 3 kali langsung nanti Pak Anto jelasin. Nih, perhatikan ya. Nih, nanti Pak Anto jelasin nih. Perhatikan kenapa kok 3 kali, kenapa kok di sini ditambah 2 kali 2 R kuadrat. Perhatikan. Nih, Pak Anto masih. Nah, perhatikan. Lihat. Dari gambar ini kita jelas melihat bahwa untuk mencari luas minimal ya, di sini kan luas karton minimal yang diperlukan untuk membuat 3 buah topi ya. Berarti yang dihitung adalah 3 buah topi ya. 3 buah topi. Kita ibaratkan ini 3 buah topi, maka kita kali 3. Paham ya? 3 buah topi. Nah, sekarang rumusnya ini. Kita lihat kartonnya ya. Kartonnya itu ininya luas dari tabungnya ya 22 per pi kali 14 kali 14 yang bawah. Paham kan? Yang bawah ini. Ya, yang bawah ini. Ditambah, perhatikan. Ditambah 2 kali 22 per 7 dikali 10,14. 10,14 apa? 10,5 apa? 10,5 adalah jari-jari di atas ini. Dikali 12. 12 itu apa? Tingginya. Oke ya. Didapat sama dengan ini 6,14. Kalau ini kalau dihitung yang bawah ini kalau dihitung sama ditambah, kenapa di sini 2? Ya karena ini kan 2 atas sama bawah. 7,92 sama dengan ini hasilnya adalah 3 kali 114. Nih, kenapa harus 3? Nah, kalian bisa menghitung juga, perhatikan. Nah, kalian bisa menghitung luas ini, luas dari tabung ini ya. Kalau Pak Anto buka tabung ini, kalau Pak Anto buka kan bentuknya segini persipannya. Paham nggak ya? Tingginya di sini 12. Ya kan? Tingginya ini sama dengan 12. Terus ini kelilingnya berapa? Kelilingnya itu ininya yang panjang itu adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2VR. Paham? Keliling lingkaran itu adalah 2VR. Ini 12, berarti ini 2VR nih. Nih keliling lingkaran. Atau V kali D. Ini didapat. Maka diperoleh lingkaran. Nah, Pak, pertanyaannya, Pak, luas yang di atas sama luas yang di bawah kok nggak dihitung, kenapa? Nih, pertanyaannya. Karena apa? Kalau kita menghitung ini, otomatis yang di bawah itu sudah mewakili di atas. Karena apa? Tertutup. Ya, ini sudah ditutup oleh, ya, jadi luas lingkaran yang atas ini sudah ditutup kan, sama kan? Sudah ditutup dan diwakilkan yang ini.
Ini dua-duanya udah ditutup. Nih. Ini yang di sini sudah di sini kan ketutup nggak dihitung, maka kita nggak usah menghitung itu karena sudah diwakilkan di sini. Paham ya? Karena itu ya karena sudah diwakilkan di sini ya, duanya sudah diwakil di sini, maka kita tidak perlu menghitung yang di atas ini. Cukup dikali ininya, ini kelilingnya, keliling lingkaran, cukup menghitung ininya, luas permukaan yang bawah ditambah luas dari selimut dari tabungnya. Nah, kenapa kok 3 di sini tadi Pak Anto bilang? Kenapa kok 3 di sini? Karena di sini kan minimal 3 buah topi. Ya, jadi tinggal dijumlahkan nih hasilnya. Nah, 408 kan hasilnya itu. Nah, paham ya? Tadi Pak Anto bilang ya, kenapa yang luas yang di atas ini tidak dihitung karena sudah diwakilkan di sini. Kenapa? Karena dia di sini hilang tertutup, maka nggak perlu dihitung. Maka nanti kalau kamu hitung yang sama aja, karena nanti akan dikurangin 2 kali luas yang di atas ini. Itu ya, sama aja. Berarti nggak usah dihitung. Itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nih, sekarang ke tabel. Tabel berikut adalah data hasil ulangan matematika. Banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih dari nilai rata-rata adalah siapa yang masih ingat tentang rata-rata? Rata-rata itu istilahnya apa sih? Nilai rata-rata? Nilai rata-rata mean, benar ya. Rata-rata mean. Rumusnya apa sih? Sepengetahuan kalian, rumusnya apa kalau tentang nilai? Rumusnya apa? Mean itu rata-rata itu apa rumusnya? Rata-rata adalah jumlah dari kalau nilai ya, jumlah dari seluruh nilai itu dijumlah dibagi banyaknya siswa. Misalnya gitu ya. Kalau dinilai ya, jumlah nilainya dijumlah semua, misalnya si Naya 5, Naya nilainya 80, Kaisa nilainya 90, Regita nilainya 80, maka itu dijumlah semua dibagi 3. Oke ya, karena jumlah siswanya ada 3. Sedangkan di sini Pak Anto tanya, di sini jumlah siswanya ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? 2 tambah 6 tambah 10 tambah 6 tambah 4 tambah 1 1. Berapa? Naswa, berapa Naswa? 2 tambah 6, 8 tambah 10, 18, 18 tambah 6, 24, 24 tambah 4, 28, 28 tambah 2, 30. Naswa, 30 didapat dari mana ini? Ini namanya frekuensi itu kalau dihitung ya frekuensi itu adalah jumlahnya anak atau jumlahnya siswa. Atau jumlahnya ini dijumlah. Maka dengan demikian kita bisa menghitung rata-ratanya berapa ya. Ini semuanya dijumlah. Cuma harus dikali karena apa? Artinya gini, nilai 4 itu ada 2 orang. Nilai 5 ada 6 orang, nilai 6 ada 10 orang, nilai 7 ada 6 orang, nilai 8 ada 4 orang, nilai 9 ada berapa orang? Raisa Nurul, 9 ada berapa orang? Berapa Nurul? 1 orang. 1 orang, pintar ya. Jadi hasilnya berapa rata-rata? Ya 4-nya ada 2 orang, 4 tambah 4, 5-nya ada 6 orang, tinggal dikali. Nah, maka untuk mencari nilai rata-rata ya caranya gini. Jawab, bagikan tabel. Nah, itu ya. Paham ya? 8 dari mana? 4 kali 2, 5 kali 6. 60, 42, 32, dan nah. Oke ya, paham ya? Tadi kan Pak Anto bilang 4 ada 2 orang, berarti jumlah semuanya adalah 8, 30, 60, 42. Hasilnya berapa di jumlah? 191 dibagi 30. Jumlahnya adalah 30 sama dengan 191 dibagi 30 itu rata-rata. Sama dengan 6,37. Oke. Kalau sudah ketemu
rata-ratanya 6,37. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari nilai rata-rata adalah berapa orang? Siapa yang bisa menjawab? Rata-ratanya 6,7. Kira-kira yang lebih dari 6,7 ada berapa orang? Ayo, siapa yang bisa jawab? 12. Berapa? 12 12. orang. Kita cek benar nggak? 7, benar kan? Rata-ratanya 7. Di atas 8, benar kan? 9. Terus 10. Ya 7 kali 6, 6. Oke, jawabannya adalah 12 orang. Oke ya, bisa ya? Gampang. Nah, ini soal yang kelihatannya susah, tetapi kalau kita kerjakan mudah. Itu matematika seperti itu ya. Kalau kita tidak mau mencoba, ya akhirnya apa? Ya itu susah. Nah, kita nggak akan bisa. Selanjutnya, nilai rata-rata ulangan matematika 7 orang siswa 6,5. Dan ketika masuk 1 orang mengikuti ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 6,7. Nilai anak yang terakhir masuk adalah susah nggak? Coba Pak Anto tanya ke kalian. Kira-kira dari soal ini susah nggak? Susah nggak? Susah. Susah. Susah ya. Susah karena kita belum mencoba mengerjakan. Tapi kalau kita logika sebenarnya bisa. 7 anak nilainya adalah 6,5. Ketika masuk 1 orang anak mengikuti ulangan susulan, nilainya menjadi 6,7. Pertanyaannya, siswanya menjadi berapa? Siswanya jadi berapa? Ayo, jangan takut. Siswanya jadi berapa? 8. 8. Benar kan? Dari 7 masuk 1, jadi otomatis siswanya jadi 8. Terus rata-ratanya jadi sini kan? Iya kan? Ya. Caranya pengerjaannya gini. Jawab. Jumlah nilai seluruh siswa 8 kali 6,7 sama dengan 5,3. Perhatikan, kamu jangan bingung. Kita tahu rata-ratanya ini kan rumus tadi, rata-rata itu kan jumlah dari seluruh nilai dibagi dengan jumlah banyaknya siswa. Maka kalau untuk menghitung misalnya jumlah nilai ya, ini jumlah nilai, ini rata-rata ya. Dibagi jumlah siswa. Nah, jadi untuk menghitung banyaknya jumlah nilai yang di atas ini yang tadi, maka otomatis seluruh siswa dikali rata-rata dapatnya ini. Oke ya. Terus yang kedua, nih ya, kalau siswanya 7, sebelumnya siswanya 7, mereka 7 kali berapa? 6,5. 45,5. Nah, pertanyaannya berapa nilai siswa yang tadi? Coba, hasilnya berapa? Siapa bisa menjawab? Ini Pak Anto sudah ngasih clue loh ini, mudah nih. Berapa? 8,1. 8,1. Gampang. Ya, kelihatannya susah, tetapi sebenarnya kalau kita logika soal itu gampang, mudah kan? Ini sama dengan oke. Bisa kan? Nah, nanti Pak Anto akan share juga ya ini hasilnya ya ke kalian. Nanti bisa kalian catat nggak apa-apa. Ya jangan mencatat nggak apa-apa. Nanti ada saran berupa video juga ada, berupa ininya PowerPoint-nya juga ada. Oke ya. Lanjut soal 38. Ya 5 menit lagi ya. Insyaallah kita selesai nanti. Berikut adalah diagram yang menggambarkan permainan ya yang disukai 60 orang siswa. Banyak siswa yang menyukai permainan basket.
Oke, dari sini pikiran kita ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu jumlah seluruh sudutnya ada berapa? 360. 360. Oke, jumlah seluruh sudutnya ada 360. Dari soal ini langsung kita bisa mencari sudut-sudut yang ada dulu. Ingat, berarti yang sepak bola berapa derajat ini? 90. 90. Oke ya, yang sepak bola itu adalah 90 derajat. Berarti yang basket berapa derajat? Berapa? 360 dikurangi 160, dikurangi 150 kan jumlahnya. Oke ya, bisa langsung jawab. Sudut basket sama dengan 360 dikurangi 90 dikurangi lagi 60 sama dengan 210. Ini basketnya. Basket kita sudah dapat angka nih 210 derajat. Itu basket. Pertanyaan. Ini berikut adalah diagram yang menggambarkan permainan yang disukai 60 siswa. Berarti semuanya ini adalah 60 siswa. Cara menghitung yang basket saja kan sudutnya udah ketahuan. Ya tinggal suka yang basket 260 kan seluruhnya 360 kali berapa? Sahnas. Kali berapa Sahnas? Sahnas. Ini pada kemana nih Sahnas? Sahnas kali berapa? Salma Aulia kali berapa Salma ini? 60, Pak. 60. Pinter. Ya, pinter banget bisa kali 60. Hasilnya berapa? Siapa ya? Yang kelihatan di sini. Safika Ginak mana nih? Kok kamar ininya doang? Mana? Oh ya. Hasilnya berapa? Ya tinggal dibagi-bagi aja ya. 35 orang. Oke. Ya, lanjut. Lanjut soal berikutnya. Nah, 3 keping uang logam dilempar, diundi sekali. Peluang muncul paling sedikit 1 angka adalah oke. Jadi ada 3 keping uang logam dilempar atau diundi sekali. Peluang muncul paling sedikit 1 angka adalah, caranya adalah ada uang logam. Uang logam itu ada gambar dan angka, ada 2 kan. Kalau 3 berarti ada ruang sampelnya. Jadi kemungkinan yang muncul dari 3 itu, dari 3 yang dilemparkan itu, kemungkinan yang muncul kan boleh yang semuanya adalah angka 333 atau semuanya angka gambar angka atau gambar AA nih. Kemungkinan yang muncul ini. Paham ya? Ini teori peluang. Ya sebenarnya kalau matematika bisa dilogika ini. Ada 3 uang logam dilemparkan. Ya, 3 uang logam dilemparkan kan. Uang logam itu ada gambar sama angka kan. Ada gambar sama angka. Ya, kemungkinan yang muncul atau ruang sampelnya adalah angka, gambar angka. Ini kemungkinan yang muncul. Ada nggak selain ini? Ada nggak selain ini? Ya tidak ada. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan yang muncul. Ya kalau nggak percaya ya kamu hitung aja nih. Kalau sepantau keluarkan, misal pantau lemparkan, ya kemungkinan ya bisa aja ini, bisa aja ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ada 8. Ada 8 ya kemungkinan yang muncul itu 8. Pertanyaannya, peluang muncul paling sedikit 1 angka. Kira-kira yang muncul 1 angka yang mana peluangnya? Ya, yang 1 angka yang mana? Coba Pak Anto tanya siapa ya di sini ya. Nah, ini yang kelihatan siapa? Pak Anto tanya dulu. Naya udah ya. Kaisa coba Kaisa.
Kira-kira yang muncul satu itu yang mana aja satu angka? Nah, peluang muncul paling sedikit satu angka yang mana? Nah ya, ini kan? Ini, ya kan? Ini satu angka. Ini ada berapa? Ada tiga, ada tiga ya. Yang muncul ada tiga. Maka dengan demikian, peluang yang muncul ya 3 dari seluruh ruang sampel ini. NS-nya ada 8, ruang sampelnya ada 8. N sedikit satu angka. Oh, ada 7 ya Pak Anton. Oh, paling sedikit satu angka. Oh ya, paling sedikit satu angka. Berarti ya semua ya. Yang ini aja yang tidak ya. Paling sedikit satu angka ya. Pak Anton nggak baca ini. Peluang yang muncul paling sedikit satu angka. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling sedikit otomatis ya tadi ya Pak Anda bilang ya, yang paling sedikit satu angka ya berarti ya 2 itu juga ikut, ini juga ikut, ini juga ikut, ini juga ikut ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tidak ada angka sama sekali nih. G. Maka peluangnya adalah 7/8. Oke ya. Ya. 7/8. Lanjut, 41 saat lagi. Nih, dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah, ada 4 bola kuning, ada 5 bola hijau. Ya. Ada ini ya, ada 3, ada 4 bola kuning, ada 5 bola hijau yang identik. Nah, identik itu artinya sama, persis, cuma warnanya saja yang berbeda. Bolanya, sebuah bola diambil secara acak, ternyata terambil bola hijau dan tidak dikembalikan. Peluang terambil bola kuning pada pengambilan kedua adalah, perhatikan, kalau ada ini, ada ini apa tuh namanya? Otomatis kemungkinan yang terambil kan yang di dalam sebuah kantong kan ada ini kan, ada 3 ini, ada ini, ada ini. Kira-kira di dalam kantong itu ada berapa bola? Coba saya Pak tanya, Atika Suryaning? Kedengaran Atika Suryaning? Aduh, ini sinyalnya ya. Mas, slide-nya belum diganti. Oh, slide-nya belum ganti. Ya, sinyalnya belum. Udah? Artika Suryaning udah? Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah, 3 ini ya. Ini. Kira-kira dalam satu kantong itu ada berapa bola? Atika Suryaning, ada berapa bola? Waduh, gampang ini. Dalam satu kantong udah kelihatan nih Pak Anto nih. Ada berapa bola sih sebenarnya dalam ini? Ini loh. Ini. Ada berapa Atika? Ada. Siapa yang bisa menjawab? Langsung jawab. Ada berapa? 12. Ada 12. Kan 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4, 7 tambah 5 kan 12. Berarti dalam satu kantong itu ada 12. Ada 12 bola. Ya, ada 12 bola. Terus sebuah bola diambil secara acak tanpa ternyata terambil bola hijau. Tidak dikembalikan. Kalau sudah diambil satu terus tidak dikembalikan tinggal berapa bolanya? Ayo siapa yang bisa jawab? Tinggal 11. Oke, berarti bola dalam kantong itu tinggal 11. Peluang terambil bola kuning pada pengambilan yang kedua, nah tinggal peluang yang mungkin bola kuning itu ada berapa? Nah, ini gampang ya. 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. N kuning ada 4. Kuningnya itu kan ada 4. Ya. Diambil 1 tidak dikembalikan, maka jumlah akhir menjadi
11. Betul ya tadi ya Alia bilang ada 11. Maka peluang yang ada adalah P kuningnya, ya kuning kan ada 4. Ya 4/11. Ini peluangnya. Oke, ini peluangnya. Nih ya. Nih, soalnya sebenarnya kalau kalian cermati itu gampang. Yang penting kamu bisa membacanya soalnya dengan cara metodenya seperti apa. Itu ya. Oke ya, cukup ini ya soal dari 10 soal aja ya. Nanti selebihnya nanti hasil dari ini Pak Anto akan share ke kelas kalian. Nanti tinggal kalian bisa mereview kembali ya. Nanti bisa melihat. Nah, untuk tugasnya nanti Pak Anto akan kirimkan link GCR-nya ya untuk kalian. Nanti silakan masuk nanti ke walasnya, tugasnya kalian buka buku apa tuh namanya Express-nya. Nah, Express-nya halaman 151. Oke, udah 151. Kalian kerjakan halaman 30. Itu halaman 30. Nomor 30, 151 nomor 30. Ya, nanti setelah ini Pak Anto akan share link GCR-nya ya, link GCR-nya ke wali kelas kalian. Nanti silahkan dikerjakan di situ. Atau link ini boleh link apa tuh namanya? Link Google Form ya. Pokoknya nanti silahkan kerjakan dan hasilnya kalian foto dan kirim ke sini. Itu ya. Itu ya nanti ya. Nah, sekarang Pak Anto absen dulu bentar. Pak Anto absen. Ya, Pak Anto